warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Putri dengan NIM 856801717 Prodi S1 TGSD semester 6 dengan tutor pembimbing Eka Novianti MPD. Salut Mentari Muara Enim UT Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percobaan mata kuliah praktikum IPA di SD PDGK 4107. Hari ini saya akan membuat modul 7 tentang optik, KP1 tentang sifat-sifat cahaya. Di sini saya akan membuat sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah percobaan tentang pemantulan cahaya. Adapun tujuannya adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada laser, penggaris, buzzer derajat, senter, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, sisir, penggaris, dan buku pengamatan kertas putih. Langsung saja kita simak videonya. Langkah pertama, saya akan menyusun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalan berkas cahaya yang mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang dapat dipantulkan. Sudut pantul sama dengan sudut datang, membentuk sudut sama besar dengan garis normal. Nih, kita lihat sudut I sama dengan sudut R. Untuk selanjutnya saya akan membuktikan sudut selenius dapat dilihat sudut datang besarnya 60 derajat dan sudut pantul juga 60 derajat. Cobaan kedua membuktikan hukum selenius dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat maka sudut pantulnya besarnya juga 60 derajat. Ini 60 derajat. Sudut pantulnya juga itu di depan cermin datar 60 derajat. Lebih jelas, kita akan membuktikan yang pertama sinar datang 30 derajat. Ini kita lihat sinar datang 30 derajat dan sinar pantul juga 30 derajat. Percobaan yang selanjutnya di sini sinar datang 60 derajat dan sinar pantul juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya di sini sinar datang 90 derajat dan sinar pantul juga 90 derajat. Percobaan yang selanjutnya di sini sinar datang 120 derajat dan sinar pantulnya juga 120 derajat. Percobaan selanjutnya di sini sinar datang 130 derajat dan sudut pantulnya juga 130 derajat. Percobaan selanjutnya saya akan meletakkan lilin di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangan sebuah benda ketika saya geser-geser di depan cermin. Saya akan mencatat sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Ketika saya meletakkan benda di depan cermin, terbentuk bayangan sama besar, tegak, dan maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun juga ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya menggunakan penggaris, jarak antara lilin dan cermin sama dengan jarak antara bayangan lilin dan cermin. Ini bisa kita lihat jarak antara lilin dan cermin sama dengan jarak bayangan lilin dan cermin
kita lihat di kaca sama jaraknya. Jadi kesimpulannya, bayangan cermin datar, maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung, cahaya tersebut dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dan ketika saya jauhkan cermin cembung, maka cahayanya semakin luas. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung, maya, tegak diperkecil. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin pada lilin, cahaya terfokuskan pada satu titik. Hal ini karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada satu titik. Ini bisa kita lihat, ini dia cermin cekungnya terfokuskan pada satu titik. Ketika didekatkan, maka sifat bayangannya maya, tegak diperbesar. Saat dijauhkan, cahaya terbentuk nyata, terbalik, diperkecil. Terfokuskan, lihat. Kita akan mengukur jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak lilin ke bayangan adalah 10 cm, sedangkan jarak cermin cekung ke lilin adalah 5 cm. Untuk selanjutnya pengukuran saya ubah jarak lilin, ini jarak lilin dengan bayangan adalah 12 cm ini, dan jarak cermin cekung dengan lilin adalah 6 cm. Dari 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Terlihat lilin ke bayangan 12, cermin cekung ke lilin 6 cm. Saya akan ubah lagi jarak lilin ke bayangan 8 cm dan jarak cermin ke lilin 4 cm. Ini 4 cm. Terlihat. Saya akan ubah lagi jarak lilin ke bayangan 8 cm dan jarak cermin ke lilin 4 cm. Ini 4 cm. Percobaan selanjutnya saya akan mengukur bayangan cermin cekung sampai bayangan tidak tampak pada layar. Percobaan yang pertama, 30 cm tidak tampak. Saya tadi coba 40 cm tidak tampak juga. Saya mundur lagi, 50 cm tidak tampak juga. 55 cm juga tidak tampak. 60 cm juga tidak tampak. Dan 65 cm juga tidak tampak. Dan 70 cm juga tidak tampak. Baiklah, percobaan selanjutnya adalah percobaan pembiasan cahaya. Di sini sudah saya siapkan lampu senter plus laser, celah cahaya dan balok kaca seperti sudah saya siapkan, seperti cangkir di atas, dan buzur derajat untuk mengukur sudutnya. Baiklah, yang pertama susunlah lampu senter, celah cahaya dan balok kaca. Nyalakan lampu senter dan amatilah dengan baik berkas sinar pada sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Ini kita lihat, ini sebelum dan sesudah.
menembus balok kaca. Langkah kedua, gambarlah jalan berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Kita coba melihat dengan busur derajat. Baiklah, saya akan mencoba sudut datangnya 110 derajat. Ini saya senteri 110 derajat. Tetapi sudut biasnya 90 derajat. Pantulan dari cahaya gelas tersebut 90 derajat. Tuh, lihat ke arah 90 derajat. Ini 100 derajat, tapi sudut biasnya 80 derajat. Nanti kita itu sudut yang di kaca itu 80 derajat. Pada 90 derajat ini, tetapi sudut biasnya kita lihat 70 derajat. Yang ada di kaca tersebut kita lihat nih menghadap ke 70 derajat. Sedangkan saya laser ke 90 derajat, tetapi yang di kaca tersebut menghadap ke 70 derajat, merupakan sudut bias pada 80 derajat. Di sini sudut datangnya saya laser pada 80 derajat, tetapi sinar biasnya menghadap ke 60 derajat nih. Tuh kita lihat tuh yang di kaca itu menghadap ke 60 derajat, merupakan sudut biasnya 60 derajat. Ini merupakan adalah percobaan pembiasan cahaya pada balok kaca, sudah mengukur dengan menggunakan busur derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak buku atau tulisan atau huruf ke lensa cembung ke jarak 3 cm. Selanjutnya kita mengukur jarak huruf dan lensa cembung dengan 4 cm. Selanjutnya kita mengukur jarak huruf dan lensa cembung 5 cm. Dan selanjutnya kita akan mengukur jarak 10 cm. Dan kita mengukur jarak 20 cm. Tidak terlihat lagi hurufnya. Susunlah lensa cembung, lilin, penggaris, dan layar pada percobaan ini. Dan kita akan mengamati jarak antara benda dengan lilin. Kita akan mengamati jarak benda dengan lensa cembung dan jarak lilin ke layar. Yang pertama, di sini saya sudah meletakkan jarak lilin dengan bayangan adalah jarak lilin dengan bayangan adalah 7 cm. Sedangkan jarak lensa cembung ke lilin adalah 4 cm. Terlihat di sini bayangan lilin pada lensa cembung pada jarak 7 dan 4 cm. Ini kita bisa lihat di lensa cembung terlihat bayangan lilin pada jarak 4 cm antara lilin dan lensa cembung, dan jarak lilin ke layar atau bayangan 7 cm. Baiklah, saya akan mengubah jaraknya. Di sini saya akan mengubah jarak antara lilin dengan bayangan adalah 18 cm lilin dan bayangan, dan lensa cembung ke lilin adalah jaraknya 6 cm. Terlihat di sini lilin dan bayangan 18 cm dan jarak lensa cembung dan lilin adalah 6 cm. Saya akan mengubah letak jarak lilin dan bayangan 20 cm dan jarak cermin cembung
lensa cembung dan lilin adalah 3 cm, lilin dan bayangan 20 cm, dan lensa cembung dan lilin adalah 3 cm. Terlihat lilin pada lensa cembung. Kita lihat ini jarak lilin dan lensa cembung adalah 3 cm dan jarak lilin ke bayangan adalah 20 cm. Baiklah, pada percobaan keempat saya akan mengundurkan lagi jarak lilin ke bayangan. Lilin dan bayangan adalah 25 cm dan cembung ke lilin adalah, kita letakkan lebih dekat dengan jarak 2 cm. Terlihat di sini jaraknya. Baiklah, di sini saya akan menggunakan lensa cekung dengan huruf pada buku pada jarak 2 cm. Lensa cekung huruf terlihat jelas. Pada jarak 5 cm huruf terlihat jelas. Pada jarak 10 cm huruf masih terlihat jelas, yang atasnya ada yang kecil-kecilnya mulai kabur. Pada jarak 20 cm mulai terlihat tidak jelas. Sekarang pada jarak 30 cm huruf terlihat tidak jelas. Pada jarak 40 cm huruf tidak terlihat jelas atau tidak tampak. Percobaan selanjutnya adalah difraksi. Difraksi kita lihat pada saat permukaan bawah kaset disinari senter. Pantulan cahaya yang membentuk pelangi pada dinding disebut dengan difraksi. Difraksi secara umum adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Ini bisa kita lihat pantulan cahaya yang membentuk pelangi disebut dengan difraksi. Baiklah, percobaan selanjutnya adalah interferensi. Kita perhatikan pada saat kaset disinari oleh senter ini, pada saat permukaan kaset disinari oleh senter dan membentuk pelangi, ini disebut dengan interferensi. Nih, terlihat interferensi. Baiklah, selanjutnya percobaan pada dispersi. Langkah pertama, masukkan air ke dalam mangkok atau piring. Selanjutnya kita akan mencelupkan kaset CD ke dalam air dan kita akan senteri kaset CD ini, dan kita siapkan kertas, kita senteri. Ini bisa kita lihat setelah kita amati cahaya yang ada di kertas. Di kertas warna pelangi yang terbentuk. Kita lihat peristiwa ini dinamakan dispersi. Ini warna pelangi yang ada di kertas. Jadi dispersi merupakan penguraian cahaya terbentuk adanya gelombang mengalami perubahan melalui medium yang berbeda, itu disebut dengan dispersi. Saat kaset CD dimasukkan ke dalam air dan disenteri,
pada kertas membentuk pelangi. Nih, kita lihat pelangi